Halo para penikmat film, apa kabar kalian? Sabun di rumah masih aman? Kembali lagi di Kreator Film. Kali ini agak sedikit berbeda, dikarenakan posisi Syadid aku ambil alih karena bosan aku ngupil balik layar, gak ada kerjaan. Perkenalkan, aku Bang Jai, dalang di balik semua ini. Kali ini Bang Jai akan merangkum satu film yang sangat sadis, yaitu berjudul Rambo Last Blood, yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Nah, itulah dia namanya. Daripada Bang Jai ngebacot dan congor mulai kering, mari kita putar dulu intronya. Film dimulai dengan polisi daerah Arizona sedang mencari 3 orang yang hilang dan terjebak akibat banjir dan longsor di sebuah gunung. Adegan kemudian memperlihatkan John Rambo yang menghabiskan 1 dekade hidupnya membantu polisi menjadi relawan untuk menyelamatkan orang-orang. Rambo kemudian melihat salah satu korban sudah meninggal tersapu banjir. Namun tak lama dia menemukan 2 korban lainnya. Pria tersebut mencari istrinya, namun Rambo kemudian memberitahu kalau istrinya telah tiada. Namun saat banjir susulan datang, pria tersebut tidak ingin pergi tanpa istrinya, sehingga dia pun pergi. Goblok. Rambo pun menyelamatkan wanita tersebut, dan setelah bencana itu berakhir, pria tadi juga meninggal dunia. Itulah kan udah dibilang jangan pergi. Rambo kemudian pulang ke rumah lama milik ayahnya, di mana diketahui dia menghabisi masa tuanya di rumah tersebut dan tinggal bersama teman lamanya Maria dan cucu Maria yang bernama Gabriel. Namun Rambo masih merasakan trauma dan masih terbayang dengan masa lalunya, dan dia sering menyendiri di terowongan bawah tanah yang dibangun dia sendiri. Keesokan paginya, setelah menunggangi kuda, Rambo menempa sebuah pisau dan Gabriel kemudian masuk menyapanya. Gabriel diketahui akan segera masuk kuliah dan dia kemungkinan akan pergi meninggalkannya. Gabriel kemudian minta izin untuk pergi ke rumah temannya. Namun Rambo menyuruh Gabriel untuk membawa teman-temannya itu ke rumah mereka. Dan bahkan bahkan menyuruh mereka untuk masuk ke terowongan miliknya. Malam hari pun tiba, di mana Gabriel berpesta dengan teman-temannya di terowongan tersebut. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba Gabriel mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Giselle. Ketika pesta sudah usai, Rambo mendatangi Gabriel di terowongan yang sedang bersih-bersih, dan di sini Gabriel memberitahu kepada Rambo kalau teman Giselle menemukan lokasi di mana ayah kandungnya tinggal, yaitu di Meksiko. Gabriel pun meminta izin kepada Rambo untuk menemui ayah kandungnya dan ingin menanyakan alasan kenapa si ayah meninggalkannya. Namun Rambo menolak karena mengetahui ayah kandung Gabriel bukanlah orang baik-baik. Mereka sempat bercocok tanam, bercekcok, sehingga Gabriel memutuskan mengalah dan tidak ingin pergi. Namun rasa ingin tahu Gabriel yang sangat besar, dia meminta izin kembali untuk pergi. Namun sekali lagi, baik Maria maupun Rambo tidak setuju jika Gabriel menemui ayah kandungnya. Gabriel pun akhirnya mengalah dan meminta izin untuk pergi ke rumah temannya, Antonio. That's okay. Namun saat perjalanan menuju rumah Antonio, Gabriel memutar arah mobilnya dan pergi ke Meksiko untuk menemui temannya yang bernama Giselle tadi. Giselle yang mengetahui Gabriel datang kemudian menyambutnya, dan nampak sekali Giselle ingin melakukan sesuatu yang jahat terhadap Gabriel. Giselle pun membawa Gabriel ke apartemen di mana ayah kandungnya yang bernama Manuel tinggal. Gabriel pun mendatangi apartemen itu dan akhirnya menemui ayah kandungnya. Gabriel pun akhirnya bertanya alasan kenapa si ayah meninggalkannya. Dan alasan si ayah meninggalkan Gabriel karena dia tidak mau repot-repot memiliki anak. Gak ada otak ya, buat mau, jaga gak mau. Hal itu membuat ayahnya tidak berpikir 2 kali untuk meninggalkannya sesaat setelah ibu Gabriel meninggal. Manuel pun mengusir Gabriel pergi, dan dalam keadaan kacau balau dan dia sedih, dia mengajak Giselle untuk mengantarkan pulang. Namun Giselle malah mengajak Gabriel ke sebuah klub malam. Di klub malam yang sangat ramai di mana orang-orang bermabuk ria dan berdansa, seorang pria tiba-tiba mendekati Gabriel dan memasukkan serbuk berupa obat tidur ke minuman milik Gabriel.
Keesokan paginya, adegan berlanjut dengan dua orang bersaudara bernama Victor dan Hugo sedang menemui salah satu klien mereka. Diketahui kedua saudara bejat ini mereka memiliki bisnis narkoboy dan menculik wanita-wanita seksi untuk dijadikan pekerja malam, SSE maksudnya. Sementara itu, di rumah Maria tiba-tiba berlari mendatangi Rambo dan memberitahu kalau Gabriel pergi ke Meksiko dan menghilang. Rambo pun dengan cepat pergi ke Meksiko untuk mencari dan menemukan Gabriel. Ternyata Gabriel juga menjadi korban penculikan dan Victor di sana mengancam wanita-wanita itu untuk menurut dan tidak kabur. Jika mereka melakukan itu, Victor tidak akan segan-segan membunuh mereka. Hal ini kemudian membuat Gabriel menangis ketakutan. Singkat cerita, Rambo akhirnya sampai ke Meksiko dan awal dia menemui Manuel dan menyerang Manuel, namun Manuel mengatakan tidak mengetahui keberadaan Gabriel. Rambo kemudian mendatangi Giselle dan Giselle mencoba menjelaskan kronologi kejadian bagaimana Gabriel hilang dan menceritakan bahwa terakhir kali Giselle membawanya ke klub malam. Namun Giselle ini berbohong dan Rambo menyadari hal itu. Giselle kemudian sok jago ingin mengusir Rambo pergi. Namun ketika Rambo mengeluarkan pisau dapurnya dan membuat Giselle terdiam. Ternyata Giselle lah yang membantu menjual Gabriel. Rambo kemudian mengancam untuk menghabisi Giselle apabila dia tidak membawanya ke klub tersebut. Giselle kemudian membawa Rambo masuk ke klub dan mengarahkan Rambo ke pria yang kemarin memberi obat tidur ke minuman Gabriel dan menculiknya. Rambo pun mengintai pria itu dari kejauhan dan di sini seorang wanita misterius menyadari hal itu. Dan ketika Rambo mengeluarkan apa sih? Mengikuti pria tersebut, wanita itu mengikutinya. Rambo pun kemudian dengan beringas menyerang pria itu dengan menanyakan lokasi Gabriel. Dan karena kesakitan, pria itu kemudian bersedia memberikan lokasi di mana Victor dan Hugo menyembunyikan Gabriel. Dan di sini wanita misterius tadi juga mengendarai mobil dan mengikuti Rambo. Rambo pun sampai ke tempat di mana Victor dan Hugo beroperasi dan Rambo mulai mengintai tempat itu. Namun tampaknya anggota-anggota Victor dan Hugo sudah mengetahui keberadaan Rambo. Sementara di dalam gedung, wanita-wanita tadi termasuk Gabriel sudah digumpulkan dan seketika banyak pria datang dan menghampiri serta mengambil wanita itu termasuk Gabriel untuk bercocok tanam. Kembali ke Rambo, anggota Victor dan Hugo sudah satu persatu mengikuti dan seketika Rambo pun terkepung. Di mana tempat tersebut, Victor dan Hugo menemuinya dan menanyakan maksud dan tujuan mendatangi tempat operasi mereka. Victor dan Hugo kemudian mengambil alih dompet Rambo dan Victor menemukan foto Gabriel dan langsung mengenalnya dan menanyakan siapa Gabriel kepada Rambo. Rambo tidak menjawab dan anggota Victor dan Hugo kemudian mengeroyok Rambo sehingga membuat babak belur, nggak ada otak. Victor kemudian menandai Rambo dengan menyayat pipinya. Rambo pun terbaring lemah dan tak berdaya dan saat dia ditinggalkan sendirian, wanita misterius tadi muncul dan dia menolong Rambo dan bawanya pergi. Sementara itu Victor yang masih marah dengan perbuatan Rambo, dia menarik Gabriel, menyuntikkan Gabriel dengan narkoboy dan juga menyayat pipi Gabriel. Biar kopel kurasa ya. Keesokan harinya, Rambo dirawat oleh seorang dokter yang dikenal si wanita misterius tadi. Dan dokter tersebut mengatakan Rambo mengalami geger otak dan harus beristirahat berapa hari. Selama masa pemulihan, Rambo di sini memperlihatkan bagaimana Gabriel disiksa dan disuntikkan narkoboy berkali-kali. 4 hari kemudian, Rambo akhirnya sadar dan wanita misterius tadi adalah namanya Carmen Delgado. Carmen adalah seorang jurnalis independen yang menyelidiki si Victor dan Hugo. Karena 3 tahun yang lalu adiknya diculik oleh mereka dan ditemukan meninggal dalam keadaan overdosis narkoboy. Rambo yang sudah sehat walafiat akhirnya diam-diam mendatangi salah satu rumah bordil milik Victor dan Hugo. Dan di situ Rambo menyerang orang-orang di sana dan bahkan menghabisi pria-pria yang sedang bermain dengan wanita. Dan di sini Rambo akhirnya menemukan Gabriel yang ketakutan dan terbaring lemas karena bercocok tanam. Karena terus-menerus dicuntik oleh narkoboy, Rambo pun segera membawa Gabriel masuk ke dalam mobil dan bawanya pergi. Menyadari anggota-anggota sangat ceroboh, Victor dan Hugo marah besar dan di sini Victor berjanji akan membalas apa yang Rambo lakukan. Di perjalanan pulang, Gabriel berterima kasih karena Rambo menyelamatkannya dan Rambo melakukan itu karena dia sangat menyayangi Gabriel. Dan Gabriel adalah salah satu orang yang memberinya harapan untuk melanjutkan hidup normal.
Namun sayang, sebelum sampai rumah, Gabriel meninggal dunia dan Rambo pun dengan terpaksa memberikan kabar buruk itu kepada Maria, yaitu neneknya. Rambo pun mengubur Gabriel di salah satu halaman rumahnya. Kejadian ini membuat Rambo sedih dan Maria pun memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi. Setelah Maria pergi, Rambo di rumahnya menyusun strategi pembalasan dendam dengan men-setting rumahnya, meletakkan senjata demi senjata, merakit bom, memasang banyak jebakan di rumahnya untuk mempersiapkan ketika Victor dan Hugo datang. Rambo kemudian mendatangi Carmen meminta bantuan untuk menemukan tempat tinggal Victor. Carmen awalnya menolak, namun ketika Rambo menceritakan amarah dan duka citanya, Carmen pun bersedia untuk membantunya. Setelah menemukan alamat Victor, Rambo pun menyusup ke tempat tersebut dan dia melumpuhkan anggota-anggota Victor serta menghabisi Victor di sana. Keesokan harinya, rumah Victor sudah dikelilingi polisi dan wartawan dan Hugo melihat saudaranya telah tewas dibantai Rambo. Hugo pun marah dan dia bersama timnya datang untuk mengepung rumah Bang Rambo. Ampun Bang Rambo. Rambo yang sudah menunggu kedatangan Hugo pun bersiap-siap, dan ketika Hugo dan pasukannya datang mendekati rumah Rambo, seketika beberapa anggota mereka habis terkena jebakan yang telah dibuat Om Rambo di situ. Rambo pun pergi ke terowongan dan di sini dikejar-kejar pun terjadi, kejar-kejaran maksudnya. Namun masing-masing anggota Hugo tewas setelah terkena jebakan demi jebakan yang dibuat Om Rambo. Namun di sini Rambo sempat terkena tembakan di bahu dan perutnya. Setelah mengetahui seluruh anggotanya tewas terbunuh, Hugo yang masih berada dalam terowongan tersebut terkejut itulah mendengar suara Rambo yang siap menghabisinya. Rambo pun menekan tuas yang membuat seisi terowongan tersebut meledak. Namun Hugo sempat menyelamatkan diri. Di saat Hugo bangkit, Rambo muncul dengan menembak anak panas sehingga membuat Hugo lemah. Rambo pun akhirnya membalaskan dendam dengan menghabisi Hugo tanpa sisa sepeser pun. Setelah itu, Rambo pun duduk di salah satu kursi goyang di mana di depan rumahnya dan dia bersumpah untuk tetap berjuang hidup untuk menjaga kenangan-kenangan manis orang-orang yang dicintai di rumah itu. Film pun selesai. Oke ngap, itulah cerita Ampun Bang Rambo yang sangat dendam terhadap orang yang menghabisi keluarganya sendiri. Itulah alur cerita Rambo Last Blood, sequel terakhir film Mas Rambo. Dan belum ada kabar bahwa film selanjutnya akan rilis. Oke, gitu ajalah yang bisa aku sampaikan karena menurut aku udah mulai kebas. Jangan lupa klik tombol like, subrek, share semampu kalian. Kalau nggak mampu, suruh orang yang mampu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa nonton rangkuman-rangkuman on faedah dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Bang Jai, izin undur diri. Sampai jumpa. Oke lah, akhirnya siap juga film Rambo Last Blood yang saya perani oleh Bang Rambo yang Sylvester Stallone. Itulah dia maksudnya. Oke, ini saya Bang Jai yang ngambil alih punya si Adit karena kalian banyak menghina dia karena dia kurang vitamin R. Seakan-akan kalian menghina-hina dia gitu loh. Kira-kira kayak mana Dit? Inilah si Adit lah nih, sampingku dia. Sebenarnya ya tadi Bang J buatnya ada bagus sih, cuman gimana ya, lebih bagus aku gitu Bang. Artikulasi abang tuh nggak baik, gitu ya. Nggak bagus. Emang aku cadel Bang, cela. Tapi Bang tengok lah, view aku 30.000, 20.000. Video abang cuma 200, 100. Dislike-nya banyak kan Bang. Mana pula itu? Seakan-akan dia menghina. Kita lihat di Rambo Last Blood ini pasti view-nya 100.000. Tuh biar kita singkirkan dia, ya kan? Jangan gitu, mau ngomong apa lagi? Aku pedih. Oke, untuk kali ini videonya mungkin ngebacot santuy. Kami akan rangkum film-film unfaedah yang sangat ngebacot. Itulah tadi ya yang kami utarakan. Memang sulit untuk ngomong di rangkuman film ini karena bolak-balik cut katanya gitu loh. Dari jam 5 sampai Isya cobalah. Oke lah. Next film apa kira-kira ya?
kira-kira kita bakalan horor lah, mungkin horor nggak pernah ya, horor ya. Pokoknya intinya kami keluarga kreator film mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian yang sudah mensubrek kami dan juga menghina sang Adit. Senang kali kayaknya, Bang. Oke lah, yang mudah-mudahan kami terus berkreasi merangkum film yang anfaedah. Makanya kalian tulis di kolom komentar agar kami bisa merangkum yang kalian mau gitu loh. Untuk saya sekian, terima kasih. Untuk Adit silakan. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton kami. Udah lah gitu aja, nggak panjang kali, nggak ada yang mau nonton ini. Pasti habis closing di skip, udah nggak ada yang mau dengar nih terakhir. Langsung kena dolar coret. Oh ya, dah kasihan editor kita nanti, Bang. Banyak nanti yang edit dia. Dah, bye, see you, bye, muah.